Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 2. Masih dengan tema yang sama, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Bersama saya, Zainur Baiti, Sarjana Agama. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pembelajaran yang terdahulu, kita mempelajari tentang kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan perkembangan kebudayaan Bani Abbasiyah, kemudian menjelaskan penyebab dari runtuhnya Bani Abbasiyah, lalu hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini, anak-anak diharapkan dapat meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bukti nyata ketika agama Islam dilaksanakan dengan benar. Kemudian, dapat menghayati perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Lalu, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah, kemudian dapat menyajikan rangkaian sejarah tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Berikut adalah kisah tokoh-tokoh yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Di sini Ibu ingin menjelaskan ada 2 tokoh. Yang pertama, Ibnu Sina. Bernama asli Abu Ali Al-Husaini bin Abdullah bin Sina. Dia adalah seorang ahli kedokteran Muslim yang lahir di Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Di sana ia banyak belajar tentang ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Di usianya yang 17 tahun, ia telah memahami seluruh teori kedokteran. Bukunya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tibb atau Dasar-dasar Ilmu Kedokteran. Ia juga menulis buku Asy-Syifa dan An-Najat. Maka, Ibnu Sina dikenal juga sebagai bapak kedokteran dunia. Tokoh yang kedua adalah Al-Farabi. Bernama asli Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Uzlaq Al-Farabi. Dilahirkan di Farab dan meninggal di Aleppo. Pada masa kecilnya, ia banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, bahasa Turki, dan Persia. Kemudian ia pindah ke Baghdad selama 20 tahun. Lalu dia pindah lagi ke Haran untuk belajar filsafat Yunani. Beliau menguasai 70 bahasa, sehingga banyak ilmu pengetahuan atau ilmu mantik yang ia kuasai. Beliau dikenal sebagai guru kedua dalam ilmu filsafat. Dalam bidang filsafat, Al-Farabi lebih menitik beratkan pada persoalan kemanusiaan, seperti akhlak, politik, seni, kehidupan intelektual. Ia termasuk ke dalam filsuf kemanusiaan dan berpendapat bahwa antara filsafat dan agama
tidak ada pertentangan. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah meliputi bidang industri, administrasi pemerintahan, kesehatan, ilmu pengetahuan, filsafat Islam, perekonomian, organisasi militer, pendidikan, sastra, pertanian, arsitektur, kesenian, dan perpustakaan, serta masih banyak bidang lainnya. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah terdapat pada dua kota. Yang pertama, kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kota yang kedua adalah kota Samara. Letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang jaraknya hanya 60 km kurang lebih dari kota Baghdad. Di kota inilah terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota yang lain. Ingin tahu faktor yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Di antaranya, perebutan kekuasaan, peralihan sistem kekuasaan menjadi monarki oriented, kemudian perilaku amoral para pembesar sehingga membuat ketidakpercayaan di masyarakat. Kemudian, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pemerintahan. Misalnya, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, terjadinya banyak konflik, serangan tentara Mongol, dan berdirinya kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1292 Masehi. Demikianlah beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Setelah mempelajari tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, maka hikmahnya yang dapat kita petik sebagai pelajaran adalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tumbuhkan semangat untuk selalu menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia. Kemudian mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia, tanpa membedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Marilah bersama-sama kita membuat kesimpulan untuk materi pada kali ini. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah terjadi di berbagai bidang, di antaranya administrasi pemerintahan, organisasi militer, pertanian, sastra, filsafat, dan lain-lain. Kedua, pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah berada di kota Baghdad dan kota Samara. Yang ketiga, bahwa faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah terjadi pada dua faktor, yakni faktor yang terjadi di dalam pemerintahan dan faktor yang terjadi di luar pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Baiklah anak-anak, agar lebih memahami lagi tentang bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tulislah biografi salah satu tokoh cendekiawan atau ilmuwan muslim
pada masa Daulah Abbasiyah, di luar dari Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang kedua, carilah informasi dari berbagai media mengenai meneladani perilaku yang ditanamkan Rasulullah atau pemimpin-pemimpin Islam yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas ini bisa kalian kirimkan lewat WhatsApp, Google Classroom, atau media pembelajaran yang lain. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Marilah sama-sama kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya ildahajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Belajarlah dari sejarah dan jangan lupakan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.